Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniati Nawangulan, SKM MKes, salah satu dosen tetap program studi D3 Administrasi Rumah Sakit Politeknik Bakti Kartini. Perkenankan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan PKM dengan metode Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan asesmen pembelajaran sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam pelaksanaan Unit Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dari aspek pengajaran. Sebelum pengajaran, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan PKM. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan PKM merupakan mata kuliah wajib di semester 1 dengan bobot 3 SKS, 2 teori dan 1 praktikum, dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 pekan. Terdiri dari perkuliahan, praktek, UTS, dan UAS. Pertemuan dilakukan secara langsung di kelas. Mata kuliah IKM dan PKM membahas konsep kesehatan masyarakat dengan pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, determinan kesehatan, epidemiologi dasar, promosi kesehatan rumah sakit, serta upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Promosi kesehatan rumah sakit yang melalui pendekatan promotif, preventif. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami sistem kesehatan masyarakat, kemudian kemampuan memahami perilaku kesehatan, komunikasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan strategi promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas, rumah sakit, maupun klinik. Mahasiswa juga mempelajari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program promosi kesehatan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien di rumah sakit. Dengan capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, yang pertama, memiliki kepedulian, etika profesi, kemudian tanggung jawab dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Yang kedua, memahami konsep kesehatan masyarakat, dasar kesehatan lingkungan, epidemiologi, promosi kesehatan rumah sakit, promosi kesehatan, dan perilaku kesehatan. Yang ketiga, mampu berpikir analitis, berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah kesehatan. Yang keempat, mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan serta edukasi kesehatan di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan lainnya. Kegiatan pembelajaran yang digunakan seperti ceramah, kemudian diskusi kelompok, SCL pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Juga ada studi kasus. Pembobotan evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi apa saja? 10% kehadiran, 10% tugas, 10% kuis, 30% UTS, 40% UAS. Sesuai dengan hasil total evaluasi pembobotan 100%. Evaluasi ini diketahui oleh mahasiswa. Ya, referensi perkuliahan IKM dan PKM itu beraneka ragam, meliputi referensi buku bacaan IKM dan PKM, e-book, artikel ilmiah yang berhubungan dengan IKM dan PKM. Demikian pemaparan mata kuliah IKM dan PKM. Berikut ini merupakan cuplikan video pembelajaran yang dilakukan saat pertemuan kedua dengan judul Konsep Promosi Kesehatan. Selamat menyaksikan.
Kali ini kita pertemuan yang kedua tentang konsep promosi kesehatan. Ya. Nah, supok kebahasan yang akan kita bahas yaitu ruang lingkup promosi kesehatan, kemudian strategi promosi kesehatan, hambatan dalam melaksanakan promosi kesehatan. Oke. Nah, kita bahas satu persatu ya. Ruang lingkupnya sendiri itu meliputi apa saja sih? Bersifat luas dan multidimensi. Tidak hanya mengandalkan edukasi, tetapi juga itu memperdaya advokasi penciptaan lingkungan. Kemudian selain itu adalah kerjasama lintas sektor, tujuan akhir dalam menciptakan masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk hidup sehat. Ruang lingkup promosi kesehatan sendiri mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk apa? Meningkatkan kesadaran, pengetahuan maupun sikap perilaku masyarakat agar hidup lebih sehat secara individu maupun kolektif. Ya, jadi masyarakatnya sehat secara dirinya sendiri maupun secara keseluruhan kolektifnya. Oke, di sini kita bahas tentang ruang lingkupnya. Ruang lingkup sendiri merupakan ada edukasi kesehatan. Apa sih yang dimaksud edukasi kesehatan? Memberikan informasi, kemudian pengetahuan ya tentang kesehatan pada individu atau kelompok untuk memberikan pemahaman dan kesadaran. Ya. Di mana itu terdapat pentingnya perilaku untuk hidup sehat. Contohnya apa? Contohnya penyuluhan tentang bahaya merokok di tingkat sekolah ya, maupun tingkat SMP, SMA dan kampus. Selain itu edukasi gizi seimbang ya di sekolah. Kampanye cuci tangan di puskesmas ya yang dilakukan oleh para pengunjung dan pengguna puskesmas. Selanjutnya apa? Selanjutnya pemberdayaan masyarakat, di mana melibatkan dan menguatkan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi, merancang, dan mengatasi semua masalah kesehatannya sendiri. Ya. Contohnya apa? Contohnya ada 3 nih. Ada pelatihan kader posyandu, ya pelatihan yang apa? Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan bisa. Selain itu apa? Pelatihan memeriksa jentik nyamuk Aedes aegypti ya tiap rumah itu termasuk. Terus ada program desa siaga aktif, di mana program desa siaga aktif itu sendiri menyiapkan agar desa itu bisa mampu menangani masalah kesehatannya di warganya. Ya, misalkan menyediakan ambulan ya yang mengantarkan warga desa untuk berobat. Yang ketiga adalah pembentukan kelompok peduli pada remaja. Nah, kelompok peduli remaja ini tujuannya agar karang tarunanya bebas dari narkoba. 1. Yang kedua, kelompok remaja itu paham akan edukasi bahaya tentang rokok. Ya, itu ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Nah, di sini ada ruang lingkup promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi atau yang kita kenal dengan sebutan KIE, yaitu penyebaran informasi kesehatan melalui media komunikasi. Apa saja? Melalui media cetak, elektronik, media sosial, agar apa? Agar lebih banyak jangkauan ke masyarakat atau umum. Ya, contohnya apa? Contohnya ada iklan layanan masyarakat tentang imunisasi. Ya, penting tentang imunisasi itu. Ya. Terus ada poster pencegahan DBD, di mana masuk musim pancaroba, maka edukasinya melalui poster ya yang ditempel di rumah sakit, puskesmas ataupun
pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu video edukasi tentang COVID-19 yang ada di YouTube contohnya, itu juga termasuk. Yang selanjutnya adalah advokasi kesehatan, di mana kegiatannya mempengaruhi mengambil keputusan atau pemangku kebijakan agar mendukung kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, mendorong peraturan larangan merokok di tempat umum. Yang kedua, kampanye kebijakan makanan sehat di sekolah. Ya. Selanjutnya yaitu tentang menyuarakan isu kesehatan ibu dan anak ya kepada pemerintah daerah. Jadi pentingnya kesehatan ibu dan anak, di mana pertolongan pertama pada melahirkan itu penting. Oke, selanjutnya ruang lingkup selanjutnya adalah pembentukan lingkungan yang mendukung, di mana menciptakan kondisi lingkungan fisik, kemudian sosial dan budaya yang memungkinkan masyarakat menjalani gaya hidup sehat. Contohnya apa? Contohnya penyediaan tempat sampah yang cukup bagi lingkungan publik. Kemudian jalur khusus sepeda untuk mendukung aktivitas fisik dan kantin sehat di sekolah. Ada perubahan perilaku, mengupayakan perubahan perilaku, ya, di mana perubahan perilaku individu maupun kelompok yang menuju gaya hidup sehat secara apa? Secara bertahap, ya, dan juga berkelanjutan. Contohnya apa? Contohnya program berhenti merokok. Nah, itu penting untuk di sekolah, ya, di mana perlu diadakan edukasi penyuluhan tentang program berhenti merokok. Pelatihan manajemen stres yang dilakukan di kampus, ya. Terus kampanye biar rendah gula dan darah, ya, itu bisa dilakukan di pos bindu, kemudian di puskesmas atau di layanan kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya ada kemitraan dalam promosi kesehatan sendiri, ya, di mana melibatkan berbagai sektor atau lintas program, ya, dalam pelaksanaan prokes. Contohnya apa sih? Contohnya yang pertama, kerjasama antar dinas kesehatan. Kenapa perlu dilakukan? Ya, karena merubah perilaku masyarakat tidak bisa secara individu, ya, harus melibatkan kerjasama sektoral. Ada juga dengan dinas pendidikan untuk edukasi tentang kesehatan diperlukan. Saya itu kolaborasi dengan LSM dan program sanitasi. Kemudian dukungan sektor swasta untuk kampanye kesehatan. Ya, kenapa perlu swasta dilibatkan? Karena dalam mengubah mindset seseorang tidak hanya satu individual atau satu kelompok saja, tapi berbagai pihak. Misal program berhenti merokok, ya, itu juga harus dilibatkan oleh pihak swasta. Kawasan bebas asap rokok, ya, mulai dari sektor BUMN, contohnya kayak stasiun, kemudian terminal, rumah sakit, klinik maupun posyandu, seperti itu. Juga puskesmas dan rumah sakit. Nah, selain itu, strateginya adalah pemberdayaan masyarakat, di mana strategi ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat agar apa? Agar mampu mengenali, memutuskan, dan menyelesaikan masalah kesehatan sendiri maupun secara mandiri dan berkelanjutan. Contohnya pelatihan kader kesehatan. Selanjutnya adalah penguatan posyandu dan UKBM. Terus pembentukan penguatan forum kesehatan desa. Ya. Advokasi merupakan upaya untuk mempengaruhi kemudian pengambilan kebijakan pemimpin atau pihak yang berwenang. Untuk apa? Untuk membuat, ya, kebijakan, program. Selanjutnya adalah mendukung kesehatan masyarakat. Contoh kegiatannya yang pertama adalah advokasi peraturan kawasan tanpa rokok. Yang tadi saya bilang, setiap fasilitas kesehatan, layanan kesehatan itu adalah kawasan bebas rokok. Yang kedua,
setiap kampus maupun ya di ruangan pembelajaran ya maupun sekolah itu juga bebas asap rokok. Itu termasuk. Terus yang terakhir adalah mendorong pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk sanitasi. Kenapa perlu? Ya, karena apa? Karena program sanitasi di kesehatan lingkungan tersebut itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Ya, ternyata masih banyak juga masyarakat yang tidak tahu tentang PHBS di rumah. Dia masih menggunakan mencuci ya dengan air kali karena wilayahnya dekat aliran kali. Itu masuk. Kemudian melibatkan tokoh masyarakat untuk mendukung imunisasi. Ya, contoh melibatkan RT, mengingatkan ibu-ibu hari ini jadwal imunisasi di posyandu A. Harap datang dari jam 8 sampai jam setengah 10. Misalkan itu. Itu melibatkan tokoh masyarakat. Ya, RT. Contohnya. Selanjutnya adalah tentang kemitraan. Ya, kemitraan sendiri itu menjalin kerjasama antar bagi pihak, lintas sektor, lintas program, swasta, organisasi, dan masyarakat. Untuk apa? Untuk memperkuat pelaksanaan promosi kesehatan. Ya, contohnya kerjasama dengan sekolah untuk edukasi kesehatan. Yang kedua, kolaborasi perusahaan dengan kegiatan CSR di bidang kesehatan dan kerjasama dengan media untuk kampanye hidup sehat. Kenapa media perlu? Ya, karena media sosial, media cetak maupun media elektronik itu bisa dapat mampu mengubah mindset masyarakat. Contoh, ya ada role model nih. Ya, oh ternyata si model A Raffi misalkan dia hidupnya sehat ya, bebas dari asap rokok. Ya, nah pola makannya sehat sehingga apa? Sehingga dia bisa melaksanakan aktivitas dengan bugar, dengan sehat tanpa gangguan masalah kesehatan. Ya, contoh namanya Genji. Genji biasanya remajanya itu modelnya siapa? Ada yang tahu nggak? Tokohnya untuk media sosial. Cinta Laura. Oke, Cinta Laura. Ya, kenapa dia pola hidupnya sehat? Ya kan? Sehingga apa? Dia selalu bugar badannya. Ya, tidak ada hambatan dalam melakukan aktivitas sampai sekarang. Ya, seperti itu. Nah, komunikasi, informasi, dan edukasi. Di sini strategi menggunakan berbagai media dan metode komunikasi yang menyampaikan pesan kesehatan secara efektif. Agar apa? Agar terjadi peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku. Contohnya apa? Penyuluhan langsung tatap muka. Yang kedua, penyebaran leaflet, poster, kemudian banner, juga kampanye melalui media sosial, radio, dan televisi. Nah, strateginya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung, mewujudkan lingkungan yang fisik, sosial, dan kebijakan yang memungkinkan masyarakat menjalankan perilaku sehat. Secara apa? Secara mudah dan berkelanjutan. Contoh kegiatannya, yang pertama menyediakan tempat cuci tangan di sekolah atau pasar. Ya, itu dengan mudah diakses oleh masyarakat atau umum. Yang kedua, membuat kantin sehat di tempat kerja atau sekolah. Ya, jajanan yang bebas pengawet, bebas pewarna, makanannya sehat. Terus mengatur kebijakan jam olahraga di tempat kerja. Nah, ini, oh iya, kita melakukan kegiatan olahraga setiap Jumat, nah, kan kayak gitu. Semua pegawai wajib olahraga. Gitu. Ini setiap hari Jumat seminggu sekali. Terus ada perubahan sosial dan perilaku. Strategi ini fokus pada mengubah perilaku, kemudian individu atau kelompok secara bertahap. Ya, dengan apa? Pendekatan psikologis, sosial, dan budaya. Selanjutnya adalah contoh kegiatannya. Ada program berhenti merokok berbasis konseling yang pertama. Yang kedua, kampanye gaya hidup aktif dan sehat. Ya,
yang dilakukan, contohnya gini, dilakukan oleh salah satu rumah sakit, ya, dia memprogramkan jalan sehat untuk kampanye gaya hidup sehat, ya, di CFD, ya, masyarakat lihat, oh, rumah sakit ini ada program kampanye gaya hidup sehat, ya, gitu. Terus edukasi tentang manajemen stres dan kesehatan mental itu juga sama. Contoh pemberian penyuluhan kesehatan, nanti itu kita memberikan edukasi di sekolah-sekolah, ya, tentang gimana cara menangani stres, ya, manajemen stres. Selanjutnya, kesimpulan dari strategi promosi kesehatan, di mana strategi promosi kesehatan itu ada pemberdayaan masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan peran aktif masyarakat. Jadi masyarakat diperan aktifkan untuk menjaga kesehatannya secara individu maupun kelompok. Ya, contohnya adalah pelatihan kader dan prom desa. Advokasi mempengaruhi kebijakan. Dorongan aturan kawasan tanpa rokok atau bebas rokok. Ya, dari terminal, stasiun, kemudian rumah sakit, puskesmas, ya, terus klinik itu juga termasuk, maupun sekolah itu bebas asap rokok. Kemudian ada kemitraan, kolaborasi berbagai pihak, dan contohnya kerjasama dengan sekolah atau medis. Di mana ada lagi tentang Q, penyampaian informasi kesehatan. Menyampaikan informasi kesehatan di mana melakukan penyuluhan dengan menggunakan poster, media cetak, maupun media sosial dan juga media elektronik. Selanjutnya ada lingkungan mendukung, ciptakan lingkungan sehat. Tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh semua orang. Ya, contoh singkatnya. Kemudian kantin sehat. Selanjutnya adalah perubahan perilaku, ubah perilaku atau mindset yang tidak sehat. Di mana programnya adalah program berhenti merokok. Gitu. Oke. Ini ada hambatan dalam melaksanakan promosi kesehatan. Di mana adanya kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya perilaku hidup sehat atau tidak menyadari resiko dari perilaku tidak sesuai. Contoh, menganggap merokok tidak bahaya. Kemudian tidak paham pentingnya imunitas dengan prinsip-prinsip kesehatan modern. Ya, contohnya menolak pengobatan medis karena lebih percaya ke alternatif. Patah tulang jatuh thread. Dia bukannya berobat ke rumah sakit, malah berobatnya ke tukang urut. Ya kan? Tukang urut patah tulang. Itu menolak. Yang kedua adalah pantangan makanan yang tidak mendasar pada kehamilan. Ya, dalam kehamilan itu ada pantangan makanan nih. Ya, pantangan makanannya misal tidak boleh makan nanas, kemudian apalagi tidak boleh makan ketimun. Ya, sebenarnya hal itu boleh dilakukan dalam jumlah sedikit, tapi tidak boleh dalam jumlah banyak. Gitu. Selanjutnya, tradisi tidak membawa bayi keluar rumah selama 40 hari tanpa memperhatikan imunisasi. Jelas, bayi harus diimunisasi lengkap terlebih dahulu. Agar apa? Agar tidak terinfeksi virus atau suatu bakteri. Ya, jadi harus lengkap imunisasinya. Kemudian, tapi nggak 40 hari di rumah terus ya, kasihan dia nggak dijemur dong. Di rumah terus harusnya dijaga jalan-jalan, dia bawa stolnya gitu. Jangan sampai dia tidak di rumah terus. Hambatan dalam melaksanakan promosi kesehatan, di mana masyarakat kurang terlibat dalam kegiatan promosi kesehatan. Ya, kenapa? Karena merasa tidak penting, tidak punya waktu, dan tidak percaya pada programnya. Contoh, kegiatan posyandu itu kadang sepi pengunjung. Ya, sepi sekali pengunjung. Terus sosialisasi PHBS yang kurang diminati, kemudian kurangnya relawan dan kader kesehatan. Terus keterbatasan tenaga kesehatan dalam operasional alat bantu, edukasi, dan fasilitas lainnya menghambat aktivitas promosi kesehatan.
Contoh, tidak ada alat peraga atau media, banyaknya tulisan semua, sehingga apa? Sehingga kurang menarik baca posternya atau leafletnya. Kemudian tidak ada komunikasi dua arah antar ceramah, ya. Jadi tidak ada apa? Tanya jawab, ya. Ceramah masih materi, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi, dan kebijakan yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, intervensi sulit berhasil. Contohnya apa? Sekolah tidak mendukung program UKS, unit kesehatan sekolah. Tidak adanya UKS, jadi orang siswa sakit dia langsung dirujuk, langsung pulang, disuruh pulang gitu ya. Orang tuanya ditelepon, suruh jemput. Yang kedua adalah tidak ada regulasi kawasan tanpa rokok. Minim kerjasama antar puskesmas dan pemerintah desa, sehingga tidak ada dukungan dari pemerintah desa. Oke, sekian pemaparan materi Ibu. Ibu akan bertanya, strategi promosi kesehatan dalam perubahan perilaku. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Oke, Agus silakan. Seperti kampanye gaya hidup aktif dan sehat, Ibu. Oke, betul, good. Saya Oke, maju ke depan, Bu, gimana? boleh. Maka silakan di depan. Memperhatikan ya teman-temannya ya. Ini contoh cara berlaku untuk cuci tangan yang baik dan benar. Pertama-tama kita harus menyiapkan air mengalir dan sabun. Pertama-tama kita bilas dulu tangan kita, kedua tangan kita. Lalu ditumpahkan sabun, digosok-gosok merata. Lalu masuk ke sela jari yang di atas, yang di dalam juga, dan harus mengunci. Lalu yang ibu jarinya juga, dan kuncupkan tangan. Dua-duanya ya teman-teman. Lalu bilas sampai bersih. Dan tangan kita terbuat dari bakteri. Oke. Oke. Ya, berarti teman-teman ada yang bertanya lagi nggak untuk mata kuliah ini? Sudah. Sudah ada. Ya, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam.